malam para pemirsa Instagram Live dan Facebook Live SGU Biomedical Engineering yang saya hormati, yang kami hormati. Perkenalan, nama saya Dedi Wicaksono. Saya Kepala Program Studi Biomedical Engineering atau Teknik Biomedis di Swiss German University, Tangerang. Jadi pada malam ini sebagai kelanjutan episode yang lalu, episode 4 ini kita mengundang salah satu pakar bioinformatika Indonesia. Beliau adalah Ketua Masyarakat Bioinformatika dan Biodiversitas Indonesia, Bapak Kholis Audah, PhD. Jadi beliau juga adalah salah seorang staf di Biomedical Engineering Swiss German University dan juga seorang director dari ARCS, Academic and Research Center and Community Service di SGU, yaitu semacam LPPM, biasa disebut LPPM, Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat di universitas yang lain. Baik, Assalamualaikum dan selamat malam Pak Kholis. Bagaimana kabarnya Pak? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Dedi. Terima kasih. Selamat malam. Alhamdulillah sehat-sehat ya. Sehat semua pemirsa ya. Alhamdulillah sehat-sehat semua. Baik Pak Kholis, ini topik malam ini kan kita itu ingin membicarakan tentang hubungan ya antara keanekaragaman hayati yang kita miliki di Indonesia. Kan kabarnya Indonesia ini salah satu negara yang memiliki keanekaragaman hayati tertinggi di dunia ya, mungkin bukan paling tinggi tapi salah satu yang tertinggi, mungkin setelah Brazil dan lain-lainnya. Dan kaitannya dengan penyakit-penyakit yang ada di negara kita ya, khususnya mungkin yang sekarang lagi tengah masih saya mengatakan trending juga kurang tepat ya, yang tengah menjadi pandemi dan perhatian kita semua, yaitu COVID-19 maupun juga penyakit-penyakit lain yang sangat tinggi prevalensinya di Indonesia ya, demam berdarah, TBC dan lain-lain. Nah, mungkin sebelum kita menginjak ke situ, Pak Kholis, mungkin Pak Kholis bisa menceritakan terlebih dahulu latar belakang Bapak sehingga sampai terdampar dalam tanda kutip di SGU, di Swiss German University, di Biomedical Engineering, dan khususnya alhamdulillah sekarang Bapak juga mendapatkan posisi sebagai Direktur Research di SGU. Mungkin bercerita sedikit Pak tentang latar belakang pendidikan Bapak. Baik, ya, terima kasih Pak Dedi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua yang saya hormati, para pemirsa, ibu bapak sekalian. Mungkin juga ada adik-adik mahasiswa. Terima kasih Pak Dedi atas kesempatan yang diberikan. Merupakan sebuah kehormatan buat saya untuk sama-sama berbagi ya. Saya ini bukan pakar ya, penggiat aja ini. Penggiat segala hal ya. Ya, tadi Pak Dedi menanyakan kisah perjalanan saya, panjang sekali sebenarnya ya. Cerita saya ini kebetulan ya kalau di total sekitar saya 14 tahun lah di luar ya. Beberapa negara yang pernah saya tinggali ya Malaysia, kemudian 4 tahun saya di Malaysia, 7 tahun saya di Amerika Serikat, 3 tahun juga di Saudi Arabia ya. Jadi dan alhamdulillah setiap negara saya punya anak satu, jadi alhamdulillah. 4 anak saya 4 dengan 4 negara yang berbeda-beda ya. Yeah. 4 negara yang berbeda-beda ya, alhamdulillah. Jadi saya latar belakang saya saya kimia, biokimia IPB ya, Bogor ya. Jangan tertukar dengan IPB karena dekat-dekat namanya itu. Kemudian setelah itu saya pergi ke Malaysia, saya belajar di University of Malaya. Kebetulan UM ini kampus tertua di Malaysia ya. Bahkan sempat berkampus di Singapura sebenarnya sebelum pindah ke Malaya ya. Jadi saya mempelajari bidang biologi molekuler ya. Jadi sebenarnya linear ilmu saya ini biokimia, biologi molekuler, biokimia ya mirip-mirip lah ya. Kemudian S3 saya sempat jadi pegawai negeri Pak Dedi. Bentar ya. Saya dulu pernah bekerja di Badan Pengawas Tenaga Nuklir, tapi mungkin kurang berjodoh lama ya. Itu setelah dari UM ya Pak ya? Setelah dari UM ya. Terus saya kembali sebentar ke Indonesia. Kemudian saya melanjutkan S3 saya di Auburn University di Alabama, USA, di bidang biokimia juga, ya masih bidang dekat dengan biologi molekuler, biokimia. Sambung lagi postdoktoral saya di
Yale University School of Medicine. Ya. Dan memang kebetulan pas dengan topik yang sekarang dulu saya belajar tentang penyakit menular, infectious disease ya, di microbial pathogen khususnya ya. Ya, jadi kalau banyaklah di lab saya itu berbagai macam patogen ya. Terserah mau nyebutin apa, ada semua di sana ya. Ya, jadi demikian mungkin kurang lebih dari paruh hidup saya ngurusin mikroba ya. Memang mostly bakteria, tapi ada juga belajar tentang virus, vaginus dan sebagainya. Setelah saya dari Amerika, saya ke Saudi Arabia, Pak Deddy, menjadi dosen di sana, asisten profesor, membangun kampus baru sebenarnya. Ya, jadi saya tidak banyak punya kesempatan meneliti di Saudi karena memang saya yang membangun labnya. Jadi, baik, Pak. Jadi saya membangun laboratoriumnya, membangun departemen biokimia. Justru ketika saya pas mengundurkan diri, labnya baru mau jadi. Itu berapa tingkat besar banget di Saudi itu ya. Terakhir saya ingat, saya disodori formulir, silakan isi. Itu yang terakhir, saya ngisi bahan-bahan alat-alat ya. Ini ada 3 juta real nih, silakan. Sebelumnya entah udah berapa juta real saya isi untuk mengisi lab gitu ya. Jadi di Saudi itu cukup sangat kaya ya. 3 juta real buat mereka nggak ada artinya. 3 juta real tuh kalau sekarang ya 12 miliar lah ya. Nggak banyak. Serius. Tapi itu setelah saya hampir resign, setelah saya 3 tahun di sana. Tapi kan sebelumnya saya sudah banyak sekali beli alat, jadi membangun lab di sana. Kebetulan karena itu saya kembali ya karena panggilan orang tua ya. Kalau panggilan tanah air terlalu ideal nanti katanya. Panggil orang tua, saya minta balik. Padahal waktu itu ya masih diperpanjang, bahkan baru diperpanjang lagi ya. Tapi saya punya kesempatan juga waktu saya di Saudi 2011-2012 itu, di tahun-tahun terakhir saya masih sempat pulang ke Indonesia membangun IMERI, Pak Deddy. Jadi kalau Pak Deddy tahu IMERI, Pak Aulia, saya adalah lead consultant-nya waktu itu. Ya. Saya membangun IMERI yang 12 klaster itu. Alhamdulillah saya punya kesempatan, jadi merasa senang juga bangga lah ya punya masterpiece yang saya tinggal. Buat pemirsa yang tidak paham, IMERI itu Institute of Medical Research. IMERI ini Institute of Medical Education Indonesia yang ya bisa diklaim sebagai yang terbesar di Indonesia lah, tempat pendidikan dan penelitian bidang medis ya, di FKUI di Salemba ya. Itu saya lakukan di tahun 2011. Jadi saya sempat balik. Biasanya saya setahun pertama dan kedua kalau itu saya alhamdulillah pergi haji, tapi di tahun ketiga saya nggak pergi haji karena saya harus membangun IMERI itu. Alhamdulillah punya kesempatan itu, ada 12 klaster saya ingat sekali. Yang terakhir juga infectious disease ya. Jadi saya adalah lead consultant-nya untuk research dan laboratorinya. Ya. Jadi, ketika itu saya melihat, wah bagus juga nih kalau pulang ke Indonesia ya, ada IMERI, keren banget gitu ya. Tapi saya pulang tidak di IMERI, saya pulang di Surya University ya. Saya pernah bergabung dengan Surya University, mungkin Bapak Ibu pemirsa pernah dengar, tapi juga tidak lama, 11 bulan saya di sana. Dan memang saya kebanyakan membangun baru-baru semua ya. Nah, setelah dari Surya saya juga membangun I3L juga ya. Saya adalah ketua program studi pertama di Indonesia untuk bidang bioinformatika. Sampai sekarang sih ya, bioinformatik untuk sarjana S1 masih yang pertama dan satu-satunya di Indonesia ya. IPB sudah buka S2 juga kampus-kampus lain S2. Nah, sejak itu saya mulai melihat kalau saya lihat tadi Pak Deddy bilang terdampar ya, saya sekarang terdampar di bahan obat ya. Karena bidang saya sebenarnya sangat-sangat ilmu dasar. Saya mempelajari waktu saya di Yale, di Auburn juga, saya mempelajari mekanisme enzim di bakteri. Ya, jadi kalau sekarang bicara tentang infectious disease, kenapa sih ada drug resistant, ada AMR, ada antivirus dan sebagainya, sebenarnya dasarnya adalah tentang mekanisme enzimnya. Jadi kalau kita mau membunuh bakteri, membunuh virus, kita harus membunuh kepada core-nya, ya, core machinery-nya, yaitu di metabolismenya ya. Baik itu dalam proses tahap replikasi maupun transkripsi dan seterusnya. Nah, tetapi saya lihat kalau saya meneruskan ilmu saya nggak laku di Indonesia nih, ya. Ilmu dasar kayak gini, alatnya aja saya nggak punya semua di sini ya. Harus ada saya bisa dibilang pakai alat, semua alat yang saya pakai tidak ada di sini ya. Tidak ada ITC, tidak ada CD Spectra, tidak ada
ya banyak yang tidak ada ya. Jadi saya pikir kenapa kita mencoba lihat potensi. Saya lihat potensi waktu itu dengan teman-teman di Surya. Loh, kenapa kita nggak mencoba? Kebetulan saya juga direktur Infectious Disease Research di Surya waktu itu, dibuatkan direktorat khusus untuk infectious disease. Saya pikir Indonesia ini punya potensi besar. Potensi besar kalau kita mau bersaing dengan negara lain, kita tidak bisa compete pada bidang yang sama. Ya. Boleh tapi objeknya yang harus berbeda. Yaitu yang membedakan kita, kenapa kita sekarang bicara tentang khasanah bangsa Indonesia dalam artian kekayaan bahan alamnya. Nah, disitulah saya lihat Indonesia punya banyak potensi yang tidak bisa dimiliki orang lain. Tidak mungkin, ya, sulit untuk dimiliki oleh orang lain. Ya, ini seperti gambar di belakang ini saya sengaja pakai ini. Hutan bakau ya, Pak. Satu, ya, khasanah. Ya, ini sudah publish. Saya sudah bilang ke Paulia, ini sudah publish di Springer ini di chapter booknya di. Baik, Pak Khalis, sebelum ke lebih lanjut silakan, ke khasanah kebudayaan. Kan keanekaragaman hayati seperti hutan bakau, hutan kita segala macam. Mungkin kita ke masalah yang lagi mendera negara dan bangsa kita ya, malah sedunia ya, COVID-19 ya, yang disebabkan oleh SARS-CoV-2 virus ini. Jadi sebetulnya kan beberapa kali ya di negeri kita sendirilah khususnya berbagai polemik muncul tentang obat-obatan atas COVID-19 ya, ini malah ada yang mengklaim punya jamu atau obat tertentu yang bisa menyembuhkan COVID-19, kemudian malah dari kalangan perguruan tinggi sendiri ada yang sampai juga mengklaim dengan beberapa campuran obat yang sudah ada bisa menyembuhkan, tetapi kemudian belum disetujui oleh BPOM dan beberapa yang lain mulai mencoba dari pendekatan dasar ya, dari keanekaragaman hayati, kemudian mencoba dicari, diseleksi mana yang bisa kira-kira untuk menyembuhkan penyakit ini. Sebetulnya kenapa polemik ini muncul? Mungkin Pak Khalis bisa cerita dulu dari mekanisme penyakitnya itu sendiri COVID-19 ini, sehingga kok sampai agak susah ya untuk menemukan obatnya ya, dalam waktu cepat ya tentunya. Gitu. Virus, bakteri, fungus bukan hal baru buat manusia sebenarnya. Ya. Sejak manusia ada sudah ada virus dan sebagainya. Tetapi ketika kita bicara obat, kita tidak bisa serta-merta juga mengaplikasikan obat-obat yang sudah pernah ada kepada patogen yang baru kita ketahui. Ya, jadi di dalam ilmu penyakit menular itu ada yang namanya emerging and re-emerging pathogen. Ya. Emerging itu sesuatu yang baru sama sekali muncul. Baru itu karena dua hal juga. Pertama, baru diketahui. Kedua, memang betul-betul baru yang memang melalui proses evolusi dan sebagainya. Nah, salah satunya adalah ya SARS-CoV-2 ini. Ya, SARS-CoV-2 ini adalah bagian dari ada saudara-saudara sebelumnya, ada SARS-CoV-1 ya, yang dulu ada SARS, lebih kenal dengan SARS, ada juga dengan MERS yang di Timur Tengah, dan sekarang ini SARS-CoV-2. Itu satu keturunan lah, makanya disebut sebagai SARS, sama namanya, mirip-mirip seperti respiratory syndrome ya. Tetapi pasti ada perbedaannya dari segi misalkan virulensinya ya, kemudian dari segi penyebarannya pasti ada perbedaan. Nah, ketika kita ingin mengaplikasikan suatu obat baru, tidak bisa kita langsung ya sembarangan ngambil obat apa aja gitu. Tapi harus pelajari mekanisme kerjanya si virus ini sendiri. Contoh sederhananya adalah bahwa para peneliti ternyata mengetahui attachment virus terhadap manusia misalkan di protein ACE2 misalkan ya. Nah, ACE2 ini menarik, sebenarnya protein-protein seperti ini menarik karena juga nanti ada kaitannya dengan diabetes dan sebagainya. Tapi setidaknya kita tahu, oh ini yang attachment-nya. Makanya karena protein ini biasanya ada di saluran pernapasan ya. Makanya banyak yang diserang oleh COVID ini adalah saluran pernapasan. Nah, secara umum sebenarnya penemuan obat itu sama artinya melalui proses-proses yang sudah dijalankan sebelumnya ya untuk berbagai macam jenis penyakit. Baik itu pendekatan tadi Pak Deddy bilang melalui misalkan ada ilmu bioinformatikanya atau dengan ilmu bahasanya sama saja melalui proses pertama kali adalah melalui proses screening biasanya ya.
screening ini dilakukan berarti sudah ada kandidat obatnya, ya, baik itu dari database yang sekarang sudah ditemukan orang maupun yang dicoba-coba dari yang sudah dikoleksi. Jadi koleksi bahan obat itu bisa pertama secara virtual database, ya, dalam bentuk senyawaan strukturnya. Kita bisa olah itu melalui pendekatan bioinformatika, biologi komputasi dan sebagainya. Yang kedua adalah sediaan fisik berupa misalkan compound, ya, compound atau ya, dari ekstrak. Ini sebenarnya ada fakta yang menarik Pak Deddy, bahwa kita seringkali mengadu-adu, membentrokkan, mengkontroversikan antara obat modern dengan obat alam, bahan alam, ya, atau herbal. Mungkin kalau di kita herbal, konotasi kita langsung, wah ini jamu, apa namanya, nggak begitu bonafit lah. Bahaya, ya. Ya. Tapi sebenarnya fakta ilmiah, ini bukan, kita tidak bicara fakta ini, fakta ilmiah berbicara bahwa, dan ini hasil studi dari tahun 80 sampai tahun 2016 terakhir, ternyata mayoritas obat semua asalnya bahannya dari alam atau turunannya, ya, atau turunannya. Bahkan untuk obat kanker, khususnya ya obat kanker, itu bahkan lebih tinggi lagi, 75% itu asalnya dari bahan alam. Ya, itu juga kita bisa pahami kenapa NCI itu apa? National Cancer Institute yang ada di Amerika Serikat yang di bawah NIH, itu mereka mengkoleksi ekstrak. Ekstrak ini didapat dari seluruh dunia. Ya, ada lebih dari 230.000 ekstrak mereka punya hanya untuk satu jenis penyakit, yaitu cancer. Nah, mereka mendapatkan ekstrak ini dari seluruh dunia karena Amerika sendiri tidak punya resources itu, bahan itu, ya. Sedangkan Indonesia punya itu, tetapi kita belum memanfaatkannya secara optimal. Nah, kenapa? Makanya sekarang saya di SGU dan teman-teman lain di kampus-kampus lain itu mengembangkan sistem database yang terintegrasi dengan sediaan fisik. Maksudnya adalah supaya kita bisa mengumpulkan sebanyak-banyaknya potensi bahan obat yang kemudian kita bisa olah untuk jenis penyakit apa saja. Jadi tidak terbatas COVID-19, gitu kan. Nah, ini yang ingin kita kembangkan ke depan. Maksud saya, kenapa orang-orang Amerika, bahkan ini ada, kalau mungkin pemirsa pernah dengar yang namanya company Pfizer, ya. Pfizer itu berdiri sudah sejak awal abad 20. 1940 itu sudah punya koleksi demikian banyak. Mereka punya koleksi mikroba lebih dari 200.000 isolat mikroba. Mereka kumpulkan dari seluruh dunia. Karena mikroba-mikroba yang ada, bakteri kah, atau jamur kah, fungus, itu mengandung banyak antibiotik salah satunya. Ya. Makanya mereka begitu luar biasa penemuan obat. GSK juga seperti itu. Nah, hal-hal ini kan tidak banyak kita tahu, tidak banyak khalayak tahu, bahwa sebenarnya semua yang obat yang dikembangkan oleh mereka itu sebagian besarnya adalah dari bahan alam. Kalaupun memang tidak bisa pas dengan penyakit yang ada, obat-obat itu, tetapi bahan dasarnya sudah ada di alam. Tinggal nanti ada yang namanya modifikasi struktur supaya memang persis dengan jenis penyakit yang ada. Jadi kalau kita bicara obat seperti apa mekanismenya, ya kita harus tahu. Penyakit itu kan biasanya yang diserang tuh proteinnya atau enzimnya. Ya, yang merupakan hasil ekspresi dari gennya. Nah, ekspresi gen ini berupa protein atau enzim. Yang enzim itu adalah seharusnya dia mengkatalis sebagai biokatalis. Kalau dia normal, maka dia akan berjalan dengan normal. Tapi kalau tidak normal, kayak cancer cell, maka dia akan rampant, tidak bisa terkontrol. Nah, salah satu pencegahannya adalah bagaimana menghambat perkembangan aktivitas dari enzim ini supaya tidak lagi seperti menyebar seperti cancer tadi. Nah, hal yang serupa juga kita bisa terapkan dengan COVID-19, dengan penyakit-penyakit yang lain. Bagaimana kita bisa menghambat kerja dari si virus ini supaya tidak menyebar, supaya tidak memperbanyak diri. Kan permasalahan dengan virus atau patogen lain adalah bagaimana, termasuk juga cancer, bagaimana mencegah proliferasi ya dari si baik itu sel kansernya maupun si mikrobanya, dalam artian baik dalam bentuk bakteri atau virus atau yang lainnya. Itu tujuan utama bagaimana kita mengembangkan obat untuk menghambat proliferasi penyebaran pertumbuhan dari yang biang keladi menjadi penyakit tadi. Ya. Baik Pak, misalkan yang salah satu contoh juga ya. Jadi kan Bapak tadi menyebutkan tentang toksisitas ya. Misalkan kalau kita menyebut obat yang dari bahan alami ya, kloroquine.
Chloroquine itu kan cukup populer beberapa waktu ini karena sebenarnya kan dia banyak digunakan tadinya untuk kina ya, untuk mengobati malaria ya. Kemudian ada yang menyebutkan dari salah satu studi mungkin di China bahwa dia juga bisa digunakan mungkin untuk menyembuhkan COVID-19 ini sebagai dengan efek inhibisinya atau bagaimana ya. Tapi kemudian setelah beberapa saat FDA sendiri atau CDC tidak menganjurkan lagi penggunaan chloroquine atau senyawa turunannya ya, hidroksikloroquine. Padahal tadinya dia berasal dari senyawa alami ya, dari bahan alam. Jadi bagaimana bisa seperti itu? Mungkin kan dalam pandangan awam ya Pak ya, kayaknya kan kalau semua dari alam itu pasti safe, aman, diminum. Itu, tapi kan ternyata ada beberapa yang malah bisa menunjukkan toksisitas ya, beracun buat tubuh mungkin dalam dosis tertentu. Kira-kira atau bagaimana bisa terjadi perubahan rekomendasi ini dari tadinya membolehkan chloroquine sebagai istilahnya sebagai terapi untuk COVID-19, tapi kemudian di stop ya, tidak direkomendasikan lagi misalkan di beberapa negara. Mengapa sampai timbul kasus-kasus seperti itu, Pak? Ya, baik, terima kasih Pak Deddy. Mengenai ini menarik sih sebenarnya. Ya, kita bicara penyakit. Tadi saya sudah sampaikan ya, penyakit itu kan ditemukan oleh dalam hal ini oleh mikroba patogen ya, baik itu dalam bentuk parasit. Kalau kita kan malaria parasit ya, atau virus atau bakteri dan sebagainya. Nah, satu hal yang tidak boleh kita lupakan adalah bahwa virus-virus ini, bakteri-bakteri ini, ya parasit-parasit ini semua juga berevolusi, ya. Jadi jangankan kita bicara kingdom yang berbeda. Kalau kita bicara parasit kan kita bicara kingdom yang berbeda dengan bakteri. Kita bicara kingdom yang beda dengan virus, ya. Berbeda itu. Ya. Jadi jangankan kita bicara demikian wide range organism, bahkan di dalam satu jenis organisme saja, misalkan kita tadi menyinggung masalah kina, chloroquine ya. Indonesia terkenal dengan kina. Nah, kina sendiri sekarang sudah tidak efektif untuk malaria. Ya, karena ada perubahan-perubahan mutasi di malaria, ya. Nah, makanya satu obat itu tidak hanya belum tentu efektif untuk penyakit yang sama untuk kurun waktu yang lama, ya, juga belum tentu efektif kalau misalkan obat yang ditemukan itu dipakai itu misalkan untuk jenis bakteri yang berbeda berasal dari tempat yang berbeda. Nah, ini unik. Contohnya apa? Di Indonesia sekarang sudah ketahuan virus COVID yang ditemukan di Indonesia itu banyak variasinya, berbeda. Ada 9 dari 20 yang sudah disubmit ke GSID itu adalah tempat kita mensubmit genom itu ada mutasinya sendiri. Dan bahkan disinyalir ya, belum terbukti secara ini ya, sampai 10 kali lebih dahsyat. Ya. Nah, kenapa orang pada awalnya mengira, wah chloroquine, ya namanya juga kita desperate, mencoba semua. Itu kan seperti itu. Prinsip obat kan memang coba-coba ya. Semuanya menguji. Jadi namanya screening, kita menguji. Siapa tahu betul. Nah, makanya sangat penting kita mengetahui mekanisme kerja penyakitnya itu, ya. Makanya tahap pertama adalah kita mengerti betul. Karena kan si virus COVID ini baru. Meskipun dia sama-sama SARS ya, tapi secara genome sequence dia beda. Ya, jangankan kita bicara 10-20% homology sequence. Jadi kalau kita bicara SARS dengan SARS yang sekarang itu ada sekitar homologinya ada 80-90%. Berarti ada sekitar 10% yang berbeda. Ingat, jangan salah bahwa virus itu kan kecil. Maaf, jangankan Pak, homologi itu apa Pak? Mungkin bisa dijelaskan. Oh ya, lupa saya. Ya, jadi virus itu kan bahan genetiknya dalam konteks virus COVID ini kan RNA, single strand RNA. Ya. Itu kan RNA itu susunan nukleotida. Ya, susunan nukleotida yang besarnya sekitar 30 ribuan nukleotida. 30 ribu itu tidak besar, sangat-sangat kecil. Artinya apa? Peluang untuk mutasi dan sebagainya itu sangat-sangat besar. Jangankan 10% nukleotida yang berbeda, satu saja bisa menimbulkan perbedaan yang sangat dahsyat. Nah, kalau ini belum kita pelajari betul, kemudian kita mencoba-coba obat yang sudah pernah dipakai, ya pasti belum tentu pas, ya. Karena kan si SARS ini kan semua si COVID ini banyak ya. Para peneliti itu terus meneliti, mempelajari
karakteristik si COVID itu sendiri. Sampai sekarang pada titik sekarang ini, ternyata obat-obat yang sudah dipakai itu tidak pas, ya, karena memang tidak cocok. Kan di virus itu ada apa namanya? Kembali lagi ada protein, ada enzim yang menerima sebagai reseptor dari obat yang bisa kita inhibit atau tidak. Nah, kalau satu saja amino acid misalkan berbeda di dalam struktur si virusnya ini, maka obat yang kita gunakan tadi mungkin tidak lagi bisa digunakan untuk menghambat si virusnya. Ya. Nah, itu yang menyebabkan kenapa sekarang orang tidak lagi menghentikan uji coba klinik untuk klorokinon, ya. Ya memang menarik, banyak obat di alam ini berbasis klorokinon, juga flavonoid, ya, alkaloid juga, ya. Karena memang pada umumnya bahan alam itu mengandung itu semua. Nah, kita bicara virus yang saya katakan tadi sangat mudah bermutasi. Ya, jangankan virus, bakteri saja dalam satu hari satu malam itu ada sekian ratus nukleotida yang secara alami bermutasi. Apalagi virus. Virus tidak perlu ratusan. Nah, karena memang kecil, ya, 1-2 asam nukleat saja susunannya itu sudah cukup untuk merubah struktur protein atau enzim yang ada di dalam virus, yang akhirnya menyebabkan obat yang digunakan sebelumnya sudah tidak bisa lagi digunakan untuk virus yang ada saat ini. Gitu. Baik Pak, cukup jelas ya sebetulnya. Artinya memang penelitian dasar tentang mekanisme patogennya itu sendiri perlu kita lakukan, kemudian menginjak ke pencarian obat yang tepat untuk mekanisme itu, ya. Jadi ini mungkin yang kita sendiri kurang, ya, di negeri ini. Jadi penelitian dasar. Ya, kita sangat kurang. Ya, ya, baik. Kita kembali ke jadi penelitian dasar kita itu tidak boleh ditinggalkan. Ya, setuju Pak. Tadi Bapak menyebutkan tentang library, ya, sudah menyinggung tentang pembuatan Bapak bersama kawan-kawan di MABI, mungkin, ya, Masyarakat Bioinformatika dan Biodiversitas. Jadi untuk menyiapkan istilahnya calon obat-obat, ya, untuk penyakit apapun, ya, malah tidak terbatas untuk COVID-19 ini, Bapak membuat bersama kawan-kawan semacam pustaka dari senyawa-senyawa alam. Kira-kira yang saya dengar namanya INPL, ya, mungkin Bapak bisa cerita sedikit bagaimana dengan latar belakang pembuatan library ini, sehingga tujuannya kemana nanti pada akhirnya berkaitan dengan drug discovery yang bisa membantu negeri kita khususnya untuk membuat produk-produk obat baru yang berbasiskan khasanah keanekaragaman hayati kita. Gimana Pak tentang INPL, kalau saya tidak salah namanya, ya Pak? Ya, namanya INPL, Indonesian Natural Products Library. Kalau bahasa Indonesia mungkin Pustaka Bahan Alam Indonesia, ya. Pustaka Bahan Alam Indonesia. Ya, kalau kita bicara pustaka library, ya biasanya ada kode-kode, ada buku, ya, ada repositorinya. Sebenarnya kurang lebih seperti itu juga, ya. Cuma yang kita koleksi bukan buku, tetapi ekstrak, ya. Nah, pada perjalanannya akhirnya kita berpikir kenapa hanya ekstrak? Ya, kita juga sudah banyak senyawa-senyawa yang kita isolasi. Nah, kenapa saya punya ide membangun INPEL ini, ya. INPEL ini karena saya berangkat dari kita bicara bahan alam Indonesia, ya. Tadi Pak Deddy sudah menyinggung di awal sekali. Indonesia itu adalah salah satu negara terkaya di dunia. Dalam hal apa? Dalam keanekaragaman hayati. Ya. Kita bicara ada sekitar 50.000 lebih tanaman. Kita bicara dulu ke tanaman, ya. Dari sekian 50.000-nya, 30.000-an itu adalah endemik Indonesia, artinya asli Indonesia. Tidak ada negara lain, ya. Itu kita baru bicara tanaman. Nah, saya belajar sedikit tentang ya, kita tahu kalau di Amerika ada NCBI, ya. NCBI itu National Center for Biotechnology Information, ya. Mereka punya database yang luar biasa besar, ya. Di negara-negara maju juga banyak perusahaan-perusahaan, termasuk yang tadi saya katakan NIH, mereka mengkoleksi ekstrak. Kalau NCI mengkoleksi ekstrak, betul-betul ekstrak. Mereka dapatkan dari seluruh dunia. Tapi banyak perusahaan juga yang mengumpulkan fraksi-fraksinya. Nah, ketika saya pulang ke Indonesia, saya berpikir, kenapa saya tanya ke teman-teman di LIPI, di BPPT dan sebagainya, di IPB juga. Saya tanya, di Indonesia sudah ada belum, ya, seperti ini? Extract library waktu itu saya berpikirnya. Karena sangat diperlukan library itu. Bagaimana kita mau membuat obat kalau bahannya aja tidak ada?
ya, tidak terkumpul. Karena prinsipnya adalah kan coba-coba semua screening itu ya. Jadi kita bicara penemuan obat ini, bicara kombinatorial, bicara peluang statistik juga, ya. Secara sederhananya seperti ini. Kalau kita punya bahan obat, semakin banyak bahan obat yang kita punya, artinya peluang semakin besar kita mendapatkan obat yang kita maksud. Ya. Jadi kalau di dalam ilmu high throughput screening itu disebutkan 1:1000, artinya gini, dari 1.000 kandidat obat biasanya ditemukan 1 jenis obat. Ya. Nah, saya pikir kalau kita punya 50.000 tanaman, yang so far kita tahu ada 6.000 lebih tanaman sudah dibuat sebagai jamu. Kan Indonesia ini sudah turun-temurun dari ribuan tahun juga ya. Bukan hanya masalah ketika zaman Masehi saja, sebelum itu pun udah ada orang di Indonesia, kita ya tahu itu. Artinya kan selama itu masyarakat sudah bergantung sama alam, sudah mencoba mencari obat-obat dari alam. Dan Indonesia ini sangat kaya, kenapa? Karena di tropis, sanctuary ya, apa aja bisa tumbuh di sini. Dan jangan lupa Indonesia ini lautan. Nah ini juga yang menarik sebenarnya. Jadi kalau Bapak Ibu pemirsa sekalian mungkin belum tahu ya, yang menjadi sumber virus terbanyak di dunia ini adalah air laut sebenarnya. Jadi kalau kita mau cari obat virus, ya cari yang ada dekat-dekat lautnya. 90% virus itu ada di laut. Ya, itu penelitian dari kampus di Santa Barbara, Amerika Serikat ya. Di dalam 1 mil air laut itu ada sekitar 10 billion virus ya. Berbagai macam jenis virus. Nah, di sini saya come up with idea, saya mencari tanaman, kira-kira tanaman apa ya yang banyak bersinggungan dengan virus, ya yang harsh condition, ya saya pikir mangrove. Ternyata memang saya belajar mangrove, wah memang luar biasa mangrove itu. Ya ini kenapa kita bicara baru 1 jenis tanaman saja. Maksudnya gini loh, dari 1 jenis tanaman atau spesies atau family mangrove saja kita sudah bisa mengumpulkan sekian ribuan ekstrak yang saya lakukan sekarang itu, ya nggak sampai ribuan lah, ratusan sekarang saya kumpulkan. Bagaimana kalau kita bisa mengekstrak semua tanaman yang ada di Indonesia, yang sebagiannya juga belum terekspor oleh para ahli, dan itu sangat berpotensi untuk mendapatkan obat. Kita screen kalau kita punya. Ini arahnya ke depan ini untuk screening Pak Deddy ya. Kita mimpinya tuh kita punya yang namanya high throughput screening technology ya. High throughput screening teknologi ini sayangnya mahal dan di Asia Tenggara saja hanya baru ada di Thailand. Nah, tetapi perusahaan besar punya seperti Pfizer yang saya bilang tadi, GSK, GlaxoSmithKline itu punya alat high throughput screening yang bisa men-screen obat ratusan ribu jenis kandidat obat against misalkan 1 jenis, misalkan COVID saja. Kalau kita punya koleksi yang besar hanya untuk menemukan COVID, saya yakin banyak sekali potensinya. Kalau kita punya koleksinya ya. Nah, sekarang permasalahannya kita tidak punya koleksi itu. Ya. Sekalipun ada, semua tercerai-berai. Ya, si A tidak tahu. Maaf saya potong. Bentuknya high throughput screening itu bagaimana? Apa yang dia lakukan sebetulnya pada mesin HTS itu? Ya, jadi ini ada istilahnya kombinatorial ya. Kita bagaimana saya coba ilustrasikan ya gini. Kalau kita punya ekstrak 100.000 katakan, ya kita mau cari obat nih di 100.000 ekstrak nih potensinya apa sih? Ya, nah kita reaksikan dengan misalkan virus COVID lah katakan, atau enzimnya kita ambil. Enzim apa yang kita mau ambil di dalam virus COVID ini, ya kan? Nah, kita bisa ujikan, kita bisa tes kalau di antara 100.000 ekstrak ini ada yang bisa menghambat enzim tertentu di COVID virus ini. Kan kita tahu reaksinya, ya. Kita misalkan ambil enzim tertentu, kita tahu enzim A ini misalkan GTPase, ya. GTPase itu guanine triphosphatase, ya. Saya biasa pakai GTPase ya, dia adalah enzim yang untuk memotong GTP atau nukleotide. Artinya kita harus mencari obat yang bisa memutus rantai GTPase ini, menginhibit GTPase ini. Nah kita carilah di bahan alam, ya yang Allah Tuhan sudah sediakan ini. Masa sih nggak ada dari 100.000 ekstrak, dari 100.000 compound, atau mungkin makan 1 juta yang bisa menghambat enzim ini. Itu kalau kita mulai dilihat dari sisi koleksi ekstraknya.
Kalau kita mau lihat dari koleksi bakterinya atau virusnya atau patogennya juga bisa juga. Cukup satu saja compound yang kita punya, yang kita sudah tahu dari turun-temurun, kita koleksi, kita ekstraksi, kita isolasi bahkan, atau kita baru sampai tahap ekstraknya saja dulu. Lawan 100.000, 200.000 mikroba yang ada. Kira-kira dari ratusan ribu mikroba ini, atau virus lah katakan, ini mana yang bisa menghambat virus? Jadi kita bisa bolak-balik. Jadi kita bisa katakan berapa permutasinya, ya, kombinasinya. Kalau ada 100.000 obat, 100.000 isolat bakteri, silahkan dihitung kombinasinya berapa. Ya. Nah, semakin besar ini, semakin besar peluang untuk menemukan obat, berbagai macam jenis obat. Ya, apalagi COVID yang kecil materinya, ya saya tidak menganggap ini ringan. Ya, maksud saya COVID ini kan bukan sesuatu barang baru juga. Ya, tidak. Masih banyak lagi patogen-patogen yang jauh lebih dahsyat dari COVID. Ya, kalau kita range, SARS itu lebih berbahaya. MERS itu jauh lebih berbahaya dibanding COVID. Meskipun MERS penularannya sedikit di bawah COVID. Ya. Tapi kalau kita banding dengan HIV sebenarnya, HIV itu tingkat kematiannya 80%. Iya. Kalau COVID itu di bawah 10%, ya, COVID sekarang rata-rata 3-5%. Tidak, saya kembali lagi tidak menyepelekan. Sebenarnya obat yang paling mujarab COVID ini pencegahan sebenarnya. Karena dari segi fatality-nya, ya, alhamdulillah masih rendah, jauh lebih rendah dibanding HIV. Kalau orang kena HIV itu, mohon maaf, menunggu waktu saja, belum ada obatnya juga. Ya, Ebola juga begitu, lebih dahsyat lagi Ebola. Ya. Nah, kalau COVID, sebenarnya kita masih cukup, ya beruntung lah, meskipun WHO sudah warning kita, WHO ini, this is just maybe the beginning, ya. Kalau kita mau bicara menakut-nakuti tidak, tapi untuk persiapan, maksudnya kita juga di satu sisi tidak boleh menganggap ringan COVID, tetapi juga di sisi lain jangan terlalu freak out juga bahwa ini tidak bisa ditemukan obatnya. Ada di obatnya. Ya, obat yang paling mujarab adalah pencegahan. Kalau kita bicara masalah penyakit menular, ya syukur alhamdulillah karena itu tidak ada di dalam diri kita, ya. Nah, yang paling mudah pengobati COVID adalah mencegahnya. Nah, makanya dalam konsep pencegahan penyakit menular ketika ada outbreak seperti ini, ya kita bicara misalkan dalam konteks lab yang skala yang paling kecil. Ketika ada spill, ya di lab jatuhlah kultur itu, maka hal pertama yang kita lakukan adalah isolasi. Diisolasi lab itu, ya, atau ruangan itu. Kemudian karantina dan seterusnya. Nah, ini sebenarnya yang perlu kita perhatikan sebenarnya Pak Deddy. Ya, bukan kita kan banyak bicara masalah obat, ya. Yes. Tapi masalah pencegahannya jarang dibahas, ya. Justru kita harusnya di situ dulu bicara pencegahan, ya. Setuju, Pak. Jadi masyarakat, ya pemirsa ini harus hati-hati, maksudnya kalau kita bisa membudayakan hidup bersih, sebenarnya sekian banyak jenis penyakit bisa terobati dalam waktu yang sama, termasuk demam berdarah misalkan, ya. Karena penyakitnya adalah sama, penyakit kotor, ya. Kita tidak membawa kebersihan. Itu baik. Mungkin Pak Deddy, ya. Ya, terima kasih Pak. Mungkin kalau dari pemirsa ada yang memiliki pertanyaan, silakan diketik di komen di Instagram kami atau di Facebook Live, nanti akan diambil oleh panitia untuk bisa disampaikan kepada Pak Kholis secara live. Baik Pak, jadi kalau tadi kembali ke library tadi ya, jadi bentuk library-nya itu sendiri kita berupa penyimpanan isolat-isolat atau ekstrak-ekstrak dari bahan-bahan itu ya. Jadi kemudian dari situ kita sudah simpan mungkin dalam secara virtual juga ya. Secara virtual juga ya, data-datanya kita simpan ya. Kemudian dilakukan kalau kita misalkan untuk menemukan obat tertentu kita lakukan screening dengan proses HTS tadi. Mungkin berikutnya sendiri tahapan apa Pak yang bisa dilakukan. Jadi kalau saya dengar misalnya beberapa perguruan tinggi, misalkan IPB dengan UI melakukan riset dengan in silico modeling ya. In silico artinya melakukan pemodelan di komputer untuk memodelkan interaksi antara calon obat dengan virusnya misalkan. Jadi apakah ini salah satu metode screening juga atau bagaimana Pak selain HTS tadi, high throughput screening? Betul ya. Ya, betul. High throughput screening kan juga bisa dilakukan secara virtual seperti yang dilakukan teman-teman kita di IPB sama Mary UI ya, itu dilakukan pakai screening virtual in silico namanya ya. Jadi ada sekian banyak database yang ada, dicoba diujikan di docking misalkan
ya, atau pakai komputasi saja dulu, ya, tidak harus docking juga, itu bisa didapatkan yang namanya hits. Jadi tahap selanjutnya setelah screening, ya baik in silico maupun lab basah, ya pakai high throughput screeningnya basah. Dari situ kita dapat candidate hits namanya, ya beberapa. Dari sekian ribu, ratus ribu, ada beberapa yang potensi, ya 10 saja sudah cukup, ya. Dari sekian pasti dari sekian banyak itu ada yang punya potensi range-nya dari 0, sekian persen sampai sekian puluh persen bisa katakan. Misalkan saya melakukan screening, saya biasa melakukan screening di lab nggak banyak-banyak sih ya. Ada saya punya 64 ekstrak, kita screen ke beberapa jenis bakteri. Itu akan kelihatan ya dari 64 ekstrak ada sekitar 37 yang punya potensi ya Pak Deddy. Ya, jadi cukup tinggi ya. Nah, tentu saja kita tidak mau for the first step untuk tahap awal tidak perlu semuanya kita uji. Cukup 2 yang paling bagus misalkan yang saya uji, yang misalkan inhibisi indeksnya mendekati 1. Ya, ada ya beberapa ekstrak yang saya punya itu inhibisi indeksnya 0,8. Jadi hampir menyerupai standar yang kita punya, misalkan antibiotik yang umumnya digunakan. Nah, itu sudah cukup, itu menjadi hits kita. Nah, baru kita kemudian lakukan vaksinasi selanjutnya kalau memang itu ekstrak. Kemudian kalau sudah vaksinasi kita uji lagi, itu yang kita lakukan juga. Nah, kalau sudah vaksinasi itu semakin mengerucut. Baru nanti kita bisa, ya tergantung ya, mau sampai tahap mana kita ya. Mau sampai ekstrak saja boleh, silakan ya. Tetapi nanti biasanya kalau untuk tujuan publikasi sih sampai single compound nih biasanya ya. Karena single compound itu kita bisa mempelajari mekanisme secara clear-nya, yaitu yang membedakan antara single compound dengan ekstrak. Ekstrak, fraksi, single compound. Nah, baru sampai nanti kita uji in vitro, kemudian kita uji in vivo di animal model. Sama. Nah, silico pun seperti itu. Nah, memang silico tidak akan pernah bisa mengalahkan. Tujuan dari silico adalah mempersingkat saja, mempercepat prosesnya. Karena kan kalau dengan proses komputer yang high performance computing kan bisa cepat, ya ratusan ribu compound atau ekstrak dengan sekali run misalkan beberapa hari lah bisa selesai misalkan. Kalau apalagi kalau kita punya superkomputer misalkan. Yeah. Dari situ kita tetap nanti kalau sudah dapat ininya, tetap kita mungkin buat docking kah untuk beberapa jenis compound ya dengan enzim yang menjadi target kita ya, ada drug target interaction istilah namanya. Baru nanti kemudian kita masuk ke lab, tetap harus masuk ke lab ya. Nggak mungkin kita tidak bisa mengatakan wah ini obat COVID hanya berdasarkan komputasi. Nah, itu mungkin yang salah ya. Kalau ada yang itu yang bermasalah ya. Tidak bisa kita mengatakan ini obat COVID dari mana? Komputasi. Tidak bisa ya. Harus melalui proses clinical trial dan sama prosesnya sama dengan yang lainnya juga. Nah, itu yang mungkin yang kadang potensial atau dalam istilah bahasa bioinformatik itu putatif ya. Kalau kita bicara target, ya target itu biasanya enzim. Misalkan enzim itu ada binding site-nya. Kita tidak boleh mengatakan oh ini binding site-nya. Baru hanya berdasarkan pakai pendekatan komputasi. Tidak boleh. Tetapi pakai istilah putative binding site. Artinya potensi candidate, ya, potential binding site. Karena nanti apa? Untuk membuktikan kebenarannya kita tetap harus melalui proses lab basah. Sama. Ya, itu cuma memang untuk mempercepat saja ya. Karena tidak mungkin juga kita melakukan screening sedemikian banyak, ada targetnya juga banyak, kandidat obatnya juga banyak. Lakukan semua harus pakai lab basah. Tidak. Justru kita screen dulu berdasarkan ilmu. Misalkan kalau ada binding kan istilahnya gini, dalam ilmu drug discovery ada namanya target drug target interaction. Biasanya itu akan melahirkan energi, ya, energi bebas. Ya. Yang paling rendah biasanya itu yang paling stabil. Ya, itu biasanya yang dipilih oleh para peneliti yang menghasilkan energi yang paling rendah. Artinya apa? Ikatannya begitu kuat antara si target dengan si candidate obatnya. Itu yang kita pilih dari sekian banyak candidate yang ada. Kayaknya PDD freeze ini. Ya, baik. Zoom-nya freeze. Freeze ya, Pak ya? Mudah-mudahan bisa menjawab, Pak Deddy. Bisa, terima kasih, Pak. Jadi memang
mempercepat ya istilahnya dengan komputasi, dan tadi kita dengar banyak sekali istilah kimia. Memang ilmu-ilmu dasar itu sangat penting untuk penemuan obat yang terbaik ya, untuk penyakit tertentu. Ini ada pertanyaan Pak Kholis dari Instagram, dari hq.ini. Apakah di Indonesia ada penelitian tentang bawang merah sebagai alternatif obat COVID-19? Saya sendiri belum pernah dengar bawang merah untuk COVID. Tetapi secara umum bawang merah, bawang putih itu memiliki antibakteri, antimikroba yang memang banyak. Ya, itu sudah saya buktikan sendiri. Saya pakai untuk anak saya waktu itu terkena pakai bawang putih. Memang pedih betul, ya, tapi memang cepat sembuhnya ya. Itu bawang putih dan bawang merah memang mengandung zat antimikroba. Ya, termasuk minyak kayu putih juga ada. Memang betul ya. Jadi kalau kita katakan minyak kayu putih bisa digunakan sebagai anti COVID, bisa ya, potensial ya, karena memang mengandung zat-zat yang tadi ada quinone dan sebagainya ya. Saya tidak lupa zat persisnya ya. Bisa, tetapi untuk dicoba untuk COVID langsung saya belum pernah mendengar informasinya. Tetapi memang potensi itu sebagai anti COVID. Itu sudah sangat umum ya, minyak bawang putih, bawang merah itu punya potensi antimikroba yang luar biasa ya, termasuk yang lain juga banyak juga ya. Baik, jadi potensial tetapi belum ada riset khusus bahwa itu untuk COVID-nya. Ya, not to I'm aware of lah, just put it that way ya. Ya, mungkin saya ada miss atau apa ya, tapi saya belum pernah membaca. Tetapi kalau potensi ya. Baik, Pak Kholis, ini ada pertanyaan berikutnya dari pemirsa kita di Instagram, di Kupo. Prof, bahan alami apa yang indikasi menghambat virus COVID ini? Terima kasih, Prof Kholis. Kata pertanyaannya. Banyak antiviral, kayak misalkan cajuput oil itu memang punya potensi antivirus ya. Beberapa bahan-bahan yang memiliki alkaloid ya, termasuk ya kalau boleh saya katakan mangrove pun punya potensi antivirusnya ya. Itu berdasarkan studi saya sendiri, studi yang orang lain ya. Jadi kalau kita bicara antivirus, memang ya tergantung setiap bahan yang punya alkaloid kah seperti itu punya potensi sebagai antivirus. Ya. Hanya saja memang kan virus ini jumlahnya banyak sekali. Ya. Virus ini banyak sekali jumlahnya ya, dan tentu saja potensinya juga banyak yang kita bisa gali dari bahan alam kita ya. Ya, makanya saya juga tidak berani mengatakan bahwa ada kemarin minyak kayu putih itu ya, kalung minyak kayu putih dan sebagainya. Saya yakin bahwa itu punya potensi, ya, punya potensi. Tetapi memang untuk mengklaim itu sebagai obat anti COVID itu kita tidak boleh sembarangan juga. Ya, itu salah satunya saja ya anti. Jadi gini, kalau kita bicara antivirus sebenarnya ya, Ibu Bapak sekalian jangan salah paham juga. Kalau kita bicara antivirus sebenarnya tidak pernah ada dalam sejarah manusia antivirus itu yang berlaku langgeng. Ya. Makanya penyakit-penyakit yang disebabkan virus itu tidak pernah disembuhkan, tidak pernah bisa disembuhkan oleh obat. Karena dia terus berubah-ubah. Nah, yang paling penting buat kita ketika kita berhadapan dengan virus itu kita meningkatkan daya tahan tubuh kita. Ya, kita hidup sehat, makan sehat, ya, pola hidup ya, hal-hal yang sehat lah kita lakukan, meminum makanan yang sehat, vitamin C kah, berjemur di matahari, vitamin D-nya langsung ada di situ ya. Itu justru yang diperlukan. Kenapa flu tidak pernah ada obatnya? Jadi kalau dikatakan ada obat anti flu itu tidak benar ya. Tidak pernah ada obat anti flu ya. Tidak pernah. Hampir semua obat antiviral sebenarnya pada dasarnya belum mampu secara real nyata itu membunuh virusnya, tetapi memboost imun sistemnya yang kita bantu ya, karena tadi virus itu mudah sekali berubah ya. Itu yang mungkin satu hal yang perlu saya sampaikan ya. Saya tidak mengatakan kita pesimis tidak mendapatkan obat anti COVID, tetapi memang virus dalam sejarahnya hanya bisa dikalahkan oleh antibodi kita, oleh daya tahan tubuh kita. Ya. Kalau tidak Ibu Bapak sekalian ya imunomodulator ya, benar. Kalau tidak kita sudah mati semua kita oleh virus, oleh flu ya, karena flu.
Jadi jangan khawatir juga, terlalu khawatir. Kalau kita sehat-sehat saja, ya, makanya kita harus terus jaga kesehatan. Ya. Virus ini kan yang berbahaya kalau ada komorbid. Komorbid itu artinya penyakit pendamping. Ya. Seperti tadi saya singgung sedikit diabetes. Kenapa orang yang diabetes sangat rawan dengan COVID? Ya. Karena orang yang diabetes itu ternyata setelah saya pelajari banyak ACE2-nya. Semakin banyak itu. Jadi semakin banyak, semakin gampang virus menempel. Tapi kalau kita sehat-sehat saja, insya Allah, apalagi saya orang Islam, ya 5 kali sehari bersih-bersih hidung dengan serius gitu, semua lubang kita bersihkan, insya Allah, tentu saja dengan memakai masker ya, menjaga jarak dan sebagainya, insya Allah kita bisa sembuh terhindar dari COVID ini ya. Jadi jangan terlalu khawatir juga. Baik Pak Khalis, ini ada pertanyaan lain ini. Apakah virus yang sekarang mewabah ini akan hilang atau rusak, atau tetap tinggal stay dan kita beradaptasi sebagaimana virus lainnya? Ya, ini pertanyaan yang sangat-sangat bagus sebenarnya ya tentang virus ini. Ini mungkin kaitannya dengan ada OTG juga nanti ya. Ya. Ya, jadi bisa hilang, virus itu bisa hilang, ya, tapi juga bisa terus ada di dalam tubuh, tapi dalam kondisi dorman. Ini yang banyak terjadi sebenarnya ini. Di dalam tubuh kita saat ini sebenarnya banyak virus. Makanya saya katakan jangan terlalu takut sama virus, karena virus sudah ada sejak dari dulu kala menghinggapi diri kita. Ya, makanya kita setiap saat bisa bersin, bisa flu dan sebagainya. Ya, jadi kalau kita normal-normal saja, ya dalam artian ya sedikit-sedikit sakit sih nggak apa-apa lah. Tapi virus nggak akan apa-apa sama kita, karena kita pun punya sistem yang bisa meng-recovery itu, ada makrofage dan sebagainya. Virus juga bisa hilang, ya bisa hilang dari tubuh kita. Karena memang kalau memang imun sistem kita sangat kuat, ya kita punya banyak tentara di dalam tubuh kita, banyak tentara. Ya. Nah, bisa juga dalam kondisi dorman. Dorman itu setiap saat bisa muncul lagi. Ya, ini yang mungkin berbahaya. Ya, kalau kita misalkan tidak ketika daya tahan tubuh kita betul-betul memang melemah sekali. Ya, jadi ya Allah, alhamdulillah kita diberikan kelengkapan ya dengan pasukan-pasukan yang ada di dalam tubuh kita itu kayak leukosit lah, makrofage lah. Jadi setiap foreign object, jadi di dalam tubuh kita ini ada pasukan-pasukan, ya antibody, immune system. Any foreign object, setiap foreign object yang masuk ke dalam tubuh manusia, tubuh kita, itu akan disambut oleh tentara-tentara ini. Ya, jadi jangan khawatir, meskipun ada virus setiap saat, makanya saya katakan, alhamdulillah, virus COVID ini tidak begitu menakutkan sebenarnya. Ya, saya harus katakan itu. Asal yang penting kita dalam keadaan sehat, ya dan menjaga kesehatan, atau bahkan kita bisa tercegah sama sekali dari COVID itu. Ya. Jadi kalau dikatakan kemungkinan ya bisa hilang ya bisa hilang ya, bisa dorman iya. Yang orang OTG ini dorman ya. Ya OTG orang tanpa gejala. Kenapa dia punya COVID tapi dia nggak ada gejala? Karena memang si virusnya takut ya, bersembunyi dia dorman dalam keadaan inaktif ya. Nah, makanya sekarang ada penyembuhan COVID metode apa? Pakai darah orang yang kena COVID. Ya, pernah dengar ya Ibu Bapak pemirsa sekalian ya. Metode covalescent ya namanya. Jadi antibodi orang-orang yang kena COVID tetapi sehat. Itu sekarang sudah masuk ke clinical trial di approve oleh FDA ya. Di Indonesia juga sudah mulai masuk, sudah ada 300-an lebih clinical trialnya untuk menggunakan covalescent. Artinya apa? Bahwa meskipun ada individu yang kena COVID tetapi dia bisa sehat karena memang daya tahan tubuhnya kuat. Ya. Tetapi yang terbaik adalah kita menjaga kesehatan kita supaya nggak kena COVID lagi. Ya, itu aja. Nah, kenapa orang-orang elderly, anak-anak bayi itu kalau bisa dihindari betul, ya? Karena kan mereka ini yang sangat rentan. Tetapi kita juga orang-orang yang muda-muda ini jangan ya tanda kutip sok-sokan saya kuat COVID. Ya, setidaknya kalaupun kita kuat COVID itu tidak bisa ngapa-ngapain dalam tubuh kita. Tetapi kalau kita kena COVID, kita juga bisa menularkan ke orang juga. Nah itu ya, itu yang harus kita jaga betul-betul. Demikian Pak Deddy. Ya, baik Pak Khalis, terima kasih. Ini nggak terasa
Kalau ngobrol dengan Pak Kholis sampai 1 jam sudah hampir habis. Mungkin sebenarnya ada satu pertanyaan lagi, tapi karena waktu sudah habis, mungkin satu dua patah kalimat atau kata dari Pak Kholis 1 menit kira-kira untuk menutup perjumpaan kita. Kira-kira dalam rangka ya mungkin independensi ya atau kemerdekaan bangsa kita, negara kita dalam menemukan obat ke depannya ya, yang bagaimana kira-kira dalam kaitannya dengan keberagaman, keanekaragaman hayati yang kita miliki. Mungkin Pak Kholis bisa memberikan 1-2 patah kata ya, siapa tahu kita ini didengar orang-orang yang memiliki otoritas untuk bisa membuat perubahan lebih lanjut. Mungkin Pak Kholis ada harapan, atau mungkin juga buat generasi muda kita, apa yang bisa dilakukan ke depannya gitu. Pasti kita harus terus berharap ya, optimis ya, bahwa suatu saat nanti kita bisa independen dalam hal obat-obatan ya, karena sampai saat ini lebih dari 90% bahan-bahan obat itu masih diimpor ya. Padahal juga kita punya potensi itu di sini semua ya. Jadi kita berharap ke depannya kita bisa lebih mandiri lagi. Kita bukan berarti tidak boleh bekerja sama dengan dunia luar, itu pasti diperlukan, tetapi kita sendiri harus membangun kapasitas di dalam negeri kita sendiri. Dan kita mampu, kita punya, yang penting kita memang betul-betul serius untuk membuatnya. Ya, itu berlaku untuk apa saja. Ya, pesawat saja bisa buat, apalagi hal-hal yang seperti ini. Ya, harusnya kita bisa buat. Yang penting ada konsistensi dan mau bersabar, ada perencanaan, ada roadmap-nya ke depan. Tentu saja ya untuk para pengambil kebijakan, bagaimana ke depannya kita bisa menjadi bangsa yang mandiri, khususnya dalam konteks penyediaan bahan obat yang berasal dari bahan alam Indonesia. Jangan sampai potensi besar yang kita miliki ini justru orang lain yang menggunakan. Ya, jadi ibu bapak sekalian, asal sedikit informasi saja, Indonesia ini menjadi incaran dunia untuk mencari bahan obat. Bahkan SGU sendiri pernah diajak kerjasama oleh perusahaan untuk ekspedisi lautan selama 5 tahun. Ya, tetapi kita masih belum siap karena khawatir ada kepentingan asing yang kita tidak bisa kontrol ya. Tapi artinya setiap bangsa di dunia ini mengincar Indonesia. Ya, Indonesia ini ibarat apa ya, sanctuary ya, tempat yang begitu indah karena memang potensi. Belum kita bicara laut ya. Jadi laut Indonesia jauh lebih besar lagi ya. Tadi belum bicara bakterinya ya Pak ya. Belum bakteri. Kita belum bicara bakteri. Kita baru bicara pohon-pohon aja yang nampak ya. Dan ada ratusan ribu yang. Nah sayangnya itu puluhan ribu bakteri kita sudah dibawa keluar, ya, diisolasi dan banyak dari mangrove juga. Dari pohon-pohon mangrove tuh banyak yang tumbuh bakteri, ya, yang bisa menghasilkan antibiotik. Ya, itu banyak penelitian ilmiahnya banyak sekali ya. Nah jangan sampai maksudnya kita yang punya ya termasuk bahan tambang juga sebenarnya ya. Dulu kan kita bicara bahan tambang ya, sekarang sudah habis minyaknya. Nah, jangan sampai kekayaan alam yang ada sekarang ini juga kita tidak bisa menjadi tuan rumah di negara kita sendiri. Kita punya potensi yang besar luar biasa. Demikian, Pak Deddy. Baik, terima kasih Pak Kholis yang telah menyadarkan kita semua bahwa kita memiliki kekayaan yang sebelumnya saat ini malah dimanfaatkan oleh negara lain. Bukan berarti tidak boleh ya, tapi artinya kita sendiri kok malah dirugikan atau tidak mengikuti, tidak menikmati ya kekayaan itu ya. Artinya sesuatu yang mungkin banyak dari kawan-kawan kita, generasi muda kita belum menyadari bahwa kita memiliki kekayaan berupa keanekaragaman hayati, lingkungan hidup yang demikian kaya. Ya, sebetulnya menjadi sumber potensi untuk obat-obat di masa depan. Jadi terima kasih banyak Pak Kholis atas kesempatannya untuk hadir. Ya, kepada pemirsa kami, pemirsa kita yang ada di Facebook maupun Instagram, terima kasih atas kehadirannya. Sampai berjumpa pada episode 5, mudah-mudahan lebih baik dan terima kasih kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semua. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Terima kasih Pak Deddy, Paulia, pemirsa sekalian. Ya, saya undur diri ya. Ya. Assalamualaikum. Ya. Waalaikumsalam.